Halo, what's up? Kembali lagi di channel saya, Dani Trading, bersama saya Dani. Dani Trading adalah channel yang membahas tentang seputar trading, baik di spot market maupun di future market, oke? Materi kali ini saya akan membahas tentang cara menganalisa market structure ya. Sebelum masuk ke materi, bagi kalian yang ingin join di grup Telegram saya, grup private Telegram saya, dan ingin mendapatkan setiap harinya, ingin mendapatkan analisa trading plan seperti ini, bisa langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi nanti setiap harinya kalian akan mendapatkan jika join di grup saya, di grup Dani Trading, grup Telegram Dani Trading, kalian akan mendapatkan analisa harian seperti ini. Ada untuk marketnya ada Gold, Nasdaq, Dow Jones, Euro USD, JPP USD, JPP JPY atau USD JPY seperti itu. Dan kalian juga bisa request di grup Telegram saya. Selain mendapatkan analisa harian, Anda juga akan mendapatkan sinyal dan kalian juga bisa langsung diskusi empat mata dengan saya. Ada grup diskusinya di sana. Jadi jika kalian berminat gabung dengan grup Telegram saya, langsung saja hubungi nomor yang ada tertera di kolom deskripsi ya. Langsung hubungi WhatsApp gitu, oke? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung ke materinya, oke? Ya, market structure. Market structure ini itu untuk menganalisa market ya pastinya ya. Ini juga bisa untuk pemula bahkan wajib. Market structure ini adalah pondasi untuk menganalisa tren market. Jadi jika kalian tidak paham dengan market structure seperti ini, saya jamin trading kalian akan hancur. Karena ini adalah pondasi awalnya. Jadi ini benar-benar materi dasar, tapi ini adalah juga pondasi. Jadi ini adalah materi yang sangat penting. Meskipun kadang-kadang banyak orang di sana juga menyepelekan tentang market structure, padahal market structure sangat berperan penting dalam Anda menganalisa market dan juga ketika Anda mau masuk di market. Oke, market structure. Pengertian tentang market structure adalah gambaran atau struktur yang terbentuk dari pergerakan harga di market. Fungsinya adalah membantu Anda memahami perilaku, kondisi, dan tren market yang terjadi saat ini. Semuanya berkaitan dengan level support dan resisten, swing high dan swing low tentunya. Siapa sajakah yang menggunakan market structure ini? Semuanya, baik seorang fundamentalis ataupun teknikalis. Jika ada seorang fundamentalis yang tidak paham dengan market structure, itu perlu dipertanyakan. Karena tidak sedikit pula fundamentalis biasanya mengabaikan market structure. Padahal market structure ini penting bagi para fundamentalis untuk melihat market ini sedang bergerak, suatu market ini bergerak dalam tren seperti apa. Apalagi seorang teknikalis, seperti saya seorang teknikalis, saya wajib harus paham tentang market structure seperti itu. Next, jenis-jenis market structure. Secara umum market structure itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah bullish, yang kedua bearish, yang ketiga adalah sideways atau biasanya ada orang bilang ranging, ada yang bilang konsolidasi, itu sama aja. Nah, untuk bullish sendiri adalah struktur market yang harganya bergerak naik. Jadi kalau harga sedang naik, berarti market sedang berada dalam tren bullish. Nah, begitu juga kebalikannya kalau bearish. Kalau bearish adalah struktur market yang harganya bergerak turun. Jadi kalau ada harga yang sedang bergerak turun, berarti tren market tersebut adalah bearish. Dan yang ketiga adalah sideways, adalah struktur market yang harganya bergerak cenderung flat atau horizontal. Jadi harganya ya ke situ-situ aja. Jadi kalau misalnya harga saham A atau harga USD JPY atau katakanlah saham ya, yang gampang aja ya, katakanlah saham, ini random aja ya, saham BPRI mungkin harganya 8.000, hari berikutnya
8.500, hari depannya 8.700, habis itu besoknya lagi 8.000, terus harganya cuma naik turun, cuman di area-area situ aja, berarti marketnya sedang sideways atau sedang konsolidasi seperti itu. Nah, untuk langsung prakteknya melihat di marketnya seperti apa, nggak usah berlama-lama, yuk langsung aja saya berikan contoh untuk masing-masing market structure ini. Oke? Ya, saya sudah mendapatkan contoh market yang sedang bullish. Saya kasih contoh di gold ya, di XAUUSD. Kalau kita lihat, harga ini membentuk pola seperti ada low, high, low, high, low, and high, dan tentunya ini nanti akan low. Kalau kita garis itu seperti ini, oke? Low, high, higher low, higher high, then higher low, higher high. Mungkin dia nanti akan membentuk higher low, baru membentuk higher high. Ini adalah pola untuk market yang sedang bullish atau sedang naik. Oke. Jadi kalau kita tarik garis trend line seperti ini. Nah, harga membentuk sudut kemiringan 45 derajat. Jadi 45 derajat itu gini ya. Jadi seperti ini, 45 derajat. Sudut kemiringannya 45 derajat ke atas. Jadi market sedang bullish. Cara codingnya kita lihat, saya tuliskan. Ini low. Terus high. Ini cara codingnya ya. Ini higher low. HL, saya terus HL aja ya. Wait. Higher low. Ini higher high. Higher high, oke. Dan tentunya ini juga higher low, dan ini higher high. Cara codingnya seperti itu. Jadi syaratnya market yang mengalami tren bullish, jika ditarik dengan trend line, sudut kemiringannya 45 derajat dan harus ada low, high, higher low, higher high, higher low. Codingnya seperti itu. Jadi higher low itu kerendahannya tidak lebih rendah dari low yang sebelumnya. Kalau higher high itu lebih tinggi, high-nya lebih tinggi dari high sebelumnya. Lanjut, higher low karena ini koreksinya tidak lebih pendek daripada higher low sebelumnya, maka namanya higher low. Dan yang ini, high yang di atas ini, high-nya lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Dan seterusnya seperti itu. Oke. Next adalah contoh untuk bearish. Oke, let's check it out. Ya, ini adalah contoh untuk market yang sedang mengalami bearish atau turun. Ini contohnya juga sama di XAUUSD atau di gold. Jadi, untuk market bearish atau market yang sedang turun, itu harus membentuk pola lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi, high-nya itu lebih pendek dari high yang sebelumnya. Jadi, kalau kita tarik garis seperti ini ya. Ini high, ini low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, then lower low. Oke. Seperti itu. Dan kalau ditarik garis trend line,
itu membentuk sudut kemiringan 45 derajat ke bawah. Jadi seperti ini ya. Kalau tadi kan gini nih, naik nih. Kalau yang bullish kan 45 derajat naik. Nah, kalau yang bearish itu 45 derajat menurun atau turun seperti ini. Nah, syaratnya itu codingnya seperti ini. Ini adalah high. Ini high. Kita langsung aja ya. Oops, sorry. High. Ini low. Ini lower high. Lower high. Lower low. Lower high lagi. Lower low. Oops. Lower low. Then lower high. Then lower low. Right? Oke. Jadi kalau cara codingnya seperti ini, market yang sedang bearish itu selalu ada high, juga ada low, akan tetapi high berikutnya itu lebih rendah dari high sebelumnya, jadi namanya lower high. Dan low sebelumnya lebih rendah daripada low setelahnya itu pasti kan membentuk ke bawah ya. Low setelahnya itu lebih rendah daripada low sebelumnya, jadi namanya lower low. Demikian seperti itu. Selanjutnya seperti lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi seperti itu. Nah, jadi hanya itu aja. Jadi sebenarnya mudah kok, nyarinya itu mudah. Juga bisa ditarik dengan garis support resisten juga bisa. Jadi ini kan jelas ya, ini support, resisten, oke. Ini ada support juga, jadi di break toh. Jadi supportnya itu, garis supportnya itu selalu di break. Kebalikannya, kalau bullish tadi bullish saya belum tidak sempat untuk menjelaskan. Kalau bullish itu kebalikannya, resistennya selalu dijebol, selalu di breakout. Nah, kalau bearish itu supportnya dijebol. Jadi kita lihat ini ada di sini ada support kan. Ini kan support nih. Supportnya langsung di breakout oleh harga, jadi membentuk lower low. Terus dia harga naik sebentar untuk koreksi, baru jebol supportnya lagi. Nah, seperti itu. Itu untuk yang bearish ya. Yang bullish itu kalau yang bullish itu sama seperti ini kalau bullish. Sebentar. Nah, ini kan tadi yang ini nih. Ini kalau yang bullish itu seperti ini. Maaf tadi lupa nggak saya jelaskan juga untuk support resistennya. Nah, ini kalau bullish itu kan jelas nih. Ini resisten. Ya toh? Ini resisten. Right? Dan ini low, high, higher low. Then what? Higher high, higher low, then higher high. Oke. Jadi supportnya untuk bullishnya, untuk resistennya dijebol oleh harga. Itu kalau untuk bullish. Tapi kalau untuk bearish yang tadi itu supportnya dijebol oleh harga di breakout seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk yang sideways, oke. Oke, sideways. Ya, oke. Ini adalah contoh untuk yang sideways, tren yang sideways. Ini saya kasih contoh di Dow Jones ya, di indeks Dow Jones. Ini juga salah satu jadi market favorit saya kalau saya lagi trading karena memiliki volatilitas yang tinggi. Ingat, volatilitas yang tinggi pada market berarti market itu adalah market yang sangat sehat karena banyak ditradingkan, seperti itu. Yang penting volatilitasnya tetap tinggi, bukan naik turun seperti itu. Oke, langsung aja ke sideways. Jadi kalau sideways itu
polanya tidak jelas, cenderung datar seperti ini. Kalau kita lihat polanya datar, kita lihat ini low, ini habis low, tiba-tiba ini apa, lower high, tapi ini membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, lower low, lower high, lower low. Wait, this is lower high, higher high, higher low, higher high, higher low, then we don't know. Jadi pergerakannya itu lambat. Kalau kita kasih garis support and resistance tuh pergerakannya bukan lambat, pergerakannya itu cenderung datar. Lihat, sangat datar kan. Beda kalau kayak yang tadi kan. Pergerakannya kalau yang tadi itu kan enak tuh. Kalau yang bearish itu ya turun, kalau yang bullish itu naik. Kalau ini enggak, ini datar. Jadi mau ditarik garis trend line pun ini enggak bisa. Jadi ya kita tandainnya ya pakai support and resistance. Jadi menunggu mana dulu yang dijebol. Kalau misalnya resisten yang dijebol, kalau resisten yang dijebol di breakout lalu ada retest lalu naik, berarti harganya lanjut naik, lanjut bullish. Tapi kalau support yang dijebol, ada retest lalu turun lagi, berarti itu market sedang bearish. Nah, kalau yang kayak gini kan datar nih, nggak jelas kan? Ini apa ini? Nggak jelas. Mau ini low katakanlah, ini low. Ini high. Ini higher low ya, kelihatan ya. Ini karena lebih pendek daripada swing yang sebelumnya, high yang sebelumnya. Oh, kok hilang? Ini sorry, ini lower high. Habis lower high, higher high. Kan nggak jelas kan? Habis lower high kan harusnya lower low. Ini higher high. Sorry. Wait. My bad. Ini lower high, higher low. Habis lower high kan harusnya lower low, ini malah higher low. Ini kan, jadi kalau codingnya nggak jelas seperti itu, ini langsung higher high. Nah, ini higher low. Tapi setelah higher low balik lagi ke lower high. Jadi nggak jelas. Ya, inilah market yang namanya market sideways. Kalau sideways kayak gini, saran saya jangan trading dulu. Tunggu sampai salah satu garis support atau garis resistennya terjebol terlebih dahulu. Ketika garis resisten yang di breakout lalu di retest lalu lanjut naik, berarti tren bullish, kembali bullish. Tapi kalau sebaliknya support yang dijebol lalu ada retest lalu lanjut turun, berarti bearish. Tapi kalau yang sedang sideways seperti ini, saran saya jangan ditradingkan seperti itu. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bingung, ada yang mungkin Anda bingung, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Maaf juga kalau saya agak jelimet ya menjelaskannya, tapi saya sudah mencoba untuk sesederhana mungkin. Nah, kalau ingin tanyakan langsung bisa di kolom komen, tapi kalau ingin lebih dalam lagi, tahu lebih dalam lagi, lebih tanya lebih dalam lagi, kalian bisa gabung di channel Telegram saya. Kalau mau gabung, nanti bisa langsung WhatsApp nomor yang ada di kolom deskripsi. Oke? Ya, nanti dapat analisa harian di Telegram saya itu, nanti saya selalu bagikan ada analisa harian, ada forum diskusi langsung dengan saya, dan ada sinyal untuk trading. Oke, biasanya kalau sinyal trading biasanya saya sehari sekali karena saya seorang swing trader, kadang-kadang intraday juga. Saya juga kalau trading intraday atau swing trade, biasanya juga swing trade. Saya nggak pernah scalp, ya jarang lah scalp. Jadi saya biasanya kalau
Kalau trading itu biasanya sehari cuma sekali. Itu aja swing kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, swing, seringnya swing. Seperti itu, intraday. Jadi saya nggak ngasih sinyalnya tuh nggak setiap saat tek 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 ini buy, ini sell, nggak. Karena saya seorang swing trade, saya seorang biasanya saya intraday, saya bukan scalping. Jadi biasanya saya ngasih sinyalnya itu sehari sekali dan itu biasanya di US Market Open. Seringnya tuh di US Market Open. Jarang saya ngasih sinyal di pagi hari kecuali ada sinyal yang terkonfirmasi oleh saya ya. Saya biasanya ngasih pagi hari, tapi lebih seringnya saya ngasihnya malam hari ketika US Market Open. Oke, gitu aja. Semoga ini bermanfaat. Maaf kalau saya agak jelimet ngomongnya, tapi semoga kalian bisa memahami. Kalau kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa join di Telegram saya. Oke? Semoga kalian cuan semua. I'll see you on the next video. Happy cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, metal.